Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin jamaah Masjidul Iman yang saya hormati, wabil khusus segenap pengurus yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya. Pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, termasuk di dalamnya melaksanakan sholat maghrib, dan insya Allah kita melanjutkan kajian kita, yakni kita ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, yang sedang kita lakukan, yang akan kita lakukan, dan yang sudah kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam barisannya dan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan tawakufan sekaligus. Jadi kita habis ini paling kita kumpul kalau malam Jumat atau malam Senin ya, baca Yasin, tahlil atau ratib. Untuk kajian kita tawakufan. Sampai ketemu lagi nanti, mudah-mudahan diberikan panjang umur dan sehat setelah Syawal. Ya. Mari kita lanjutkan kajian kita
Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. Faslun, ini satu pasal yang akan menjelaskan kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat. Yajibu, wajib hukumnya, ala kafatil mukallafin, atas semua orang yang sudah akil balik, sudah menginjak dewasa, yaitu batas akil balik itu usia 15 tahun, laki-laki ataupun perempuan, itu tandanya sudah balik. Kemudian kalau bagi perempuan, apabila kalau belum 15 tahun tapi sudah mengalami menstruasi, berarti sudah balik. Sudah haid berarti sudah balik walaupun baru usia 9 tahun. Laki-laki juga walaupun belum umur 15 tahun tapi sudah mengalami keluar sperma, keluar mani, baik sengaja ataupun mimpi ataupun bagaimana, walaupun usia belum 15 tahun berarti sudah masuk balik. Kalau sudah balik, maka manusia itu terkena hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Berarti kalau sudah balik, sholat sudah tanggung jawab sendiri, wajib. Kalau tidak sholat, dosanya dia harus siap menanggungnya. Puasa juga demikian. Sebelum balik disebutnya itu murahik, yaitu usia-usia mendekati balik seperti 8 tahun, 9 tahun. Nah, usia-usia sebelum balik itu harus sudah mulai dididik, dilatih, diajari, diajak supaya terbiasa melaksanakan yang wajib. Kayak sholat, makanya di dalam hadis dijelaskan muru auladakum bis sholat wahum abna usab'in. Perintahlah anak-anakmu untuk mengerjakan atau untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Kewajiban orang tua mengajak, memerintahkan agar terbiasa, begitu balik nanti dia sudah biasa, sudah enak, sudah enjoy, gak merasa terpaksa, gak kaget itu, karena dari usia sebelum balik yaitu usia 7 tahun sudah dibiasakan, diajak sama orang tuanya. Kewajiban itu. Kalau sudah balik nanti dia melaksanakan sholat, pahalanya dicatat buatnya. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dosanya juga akan dicatat baginya. Jadi batasnya dari mulai balik. Umumnya 15 tahun umur, laki ataupun perempuan. Tapi kadang-kadang kalau perempuan asal sudah haid, sudah menstruasi, walaupun usia belum 15 tahun, itu tandanya sudah balik. Jadi bagi orang tua yang punya anak perempuan, ketika sudah 9, 10, itu harus rajin ngecek, terutama ibunya. Apabila ada tanda-tanda haid, maka harus diberikan arahan bahwa itu dan penjelasan bahwa itu tandanya sudah balik. Kemudian kalau laki-laki walaupun belum usia 15 tahun, kalau sudah mengalami keluar sperma atau air mani, baik sengaja ataupun tidak disengaja seperti mimpi, maka itu tandanya sudah balik. Wajib bagi orang yang sudah balik, apalagi kalau sudah usia 20 tahun, 17 tahun. 17 tahun, 18, 20, apalagi 40 kayak kita-kita, 50, 60. Wajib bagi segenap orang yang sudah balik dan berakal. Namanya kalau balik kemudian punya akal itu disebut mukallaf, terkena hukum. Kalaupun balik tapi gak punya akal,
gak kena hukum. Kayak orang gila. Jadi lawala, tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, gak kena hukum. Orang ingatannya juga gak ada, walaupun sudah balik, bahkan sudah tua, gak ketaklif, gak kena hukum. Jadi harus dua-duanya, balik serta berakal. Berakal tapi masih kecil, pinter ini anak nih, padahal baru 3 tahun 4 tahun, belum taklif, belum kena wajib, belum kena sunnah, belum kena haram. Nah, kenapa? Karena belum balik, baru berakal doang. Harus imbang, balik serta berakal. Nah kayak kita lah, udah balik, udah dewasa, udah tua dan berakal. Wajib apa? Ad-dukhulu fi dinil Islam, wajib masuk dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah di dalam Islam secara menyeluruh. Kita sudah Islam. Kita sudah Islam, dari kecil kita sudah Islam, orang tua kita juga sudah Islam, keturunan Islam. Ya alhamdulillah. Hanya kita perlu bertanya pada diri sendiri, sudah menyeluruhkah Islam kita? Islam kita itu dari mulai perbuatan, ucapan, baik keyakinan apalagi. Kemudian dalam gaya hidup, cara berpakaian, kemudian cara-cara dalam kehidupan sehari-hari, sudahkah kita Islami apa belum? Apa baru Islamnya itu hanya pas lagi sholat saja? Ketika di luar sholat kadang-kadang aturan Islamnya nggak dipakai umpamanya. Berarti belum menyeluruh, sudah Islam tapi belum kafah, belum secara menyeluruh. Nah, apalagi kalau umpamanya Islam hanya namanya doang, hanya KTP doang, KTP mah Islam. Nah orang yang kayak gitu jangan salahkan kalau nanti di akhirat KTP-nya doang yang masuk surga. Oh KTP ini masuk surga, orangnya mana? Oh ternyata di dunianya berarti hanya KTP doang yang Islam, orangnya enggak. Dia harus secara kafah, harus menyeluruh masuk di dalam Islam, harus siap melaksanakan aturan-aturan Islam kalau sudah berada dalam agama Islam. Jangan dipilih-pilih, mana sekiranya aturan yang enak, yang menguntungkan kita ambil, mana sekiranya yang merugikan, kayak sedekah atau jariah, nggak mau kayak gitu mah. Tapi kalau menerima dia mau, ya itu Islamnya hanya sebagian berarti. Hanya maunya nerima sodako, tidak sedekah, gak pernah umpamanya, ya salah, harus menyeluruh. Ketika kita menerima sedekah atau pemberian dari orang lain, kita berpikir kapan ya saya bisa seperti dia, bisa ngasih sama orang lain. Kalau sudah ada keinginan seperti itu, insya Allah dia akan melakukan apabila sudah dapat kesempatan dan keuntungan. Harus secara menyeluruh, jangan dipilih-pilih yang enaknya, yang menguntungkan secara lahiriah maupun secara hakikat. Kalau secara hakikat itu semuanya menguntungkan. Di dalam Islam itu apapun yang kita lakukan hakikatnya menguntungkan. Kita sedekah, secara lahiriah kita mengeluarkan, tetapi secara hakikat justru itu nabung, nyimpen buat kita juga gak bakalan hilang. Itulah yang disebut harta yang bermanfaat, bukan hanya di dunia tetapi sampai ke akhirat. Yang bermanfaat itu sampai ke akhirat. Harta yang disedekahkan, yang diinfakkan bukan hanya dimakan sendiri, itulah yang bermanfaat, artinya sampai ke akhirat. Dia nemenin kita, dia bantu kita, dia nolong kita. Ilmu juga sama, ilmu yang selain kita memanfaatkan ilmu itu, mengamalkan ilmu itu, kita ajarkan orang lain, berarti itu ilmu bermanfaat yang nanti di akhirat bisa menolong kita, menemani kita, membantu kita, menerangi kita. Karena manfaat itu adalah yang disebut manfaat naqlul khair minal ghair ilal ghair. Yang disebut manfaat definisinya, pengertiannya memindahkan kebaikan dari orang lain kepada orang lain. Jadi jangan hanya diam, itu namanya manfaat. Kita beli pakaian,
Kita sudah bosan, kita sudah banyak, supaya manfaat gimana? Ini pakaian yang masih menurut kita masih layak pakai, sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya manfaat, bukan hanya sampai pada diri kita, tapi terus berpindah. Nah, sampai nanti kita akan menemukannya di akhirat. Itu manfaat namanya. Wajib masuk di dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, jangan sebagian-sebagian. Apa tandanya masuk di dalam agama Islam? Wa huwa syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di antaranya tandanya orang yang belum Islam masuk Islam yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kalau yang sudah dari atasnya, dari nenek moyangnya, orang tuanya sudah Islam, nah, itu mah tidak harus pada saat itu mengucapkan kalimat syahadat. Di sini dijelaskan wasubutu bihi ala dawam, kalau sudah Islam maka dia wajib menetap. Wajib menetap di dalam Islam ala dawam selama-lamanya ilal maut, sampai ajal menjemput. Kalau kita sudah Islam, jangan sampai pindah dari Islam, jangan sampai membuang Islam itu sendiri. Harus pegang kuat, harus kita berpegang teguh terhadap Islam sampai ke bawah mati, sampai ke bawah menghadap Allah. Sebagaimana an Ali radhiyallahu an, ada hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali annahu qala, Sayyidina Ali pernah berkata, tamamun ni'mah al mautu alal Islam. Sempurnanya nikmat itu adalah mati membawa Islam. Kalau orang umumnya dari kecil sudah Islam, sudah tua berpindah agama, keluar dari Islam, murtad namanya, celaka, karena gak kebawa mati Islamnya. Nah, ada yang dari kecil sampai tua gak pernah Islam, setelah tua masuk Islam, dan Islam itu kebawa mati, itu beruntung. Karena apabila ada orang non muslim yang bukan Islam masuk Islam, maka ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya masuk Islam, dosa yang lalu-lalu di dalam kekafirannya itu dihapus. Begitu masuk Islam, dia dalam keadaan bersih dari dosa. Itu orang yang masuk Islam. Nah, apalagi kalau kita yang sudah Islam dari kecil, yang baru masuk Islam, sudah tua baru masuk Islam, maka dosa yang lalu ketika dia masuk Islam dibersihkan oleh Allah. Jadi ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, bagaikan bayi yang baru lahir, artinya tidak punya dosa. Dan itu banyak. Jadi ada orang yang dari kecil sudah Islam sampai ke bawah matinya Islam. Ada yang dari kecil dia Islam, setelah tua dilepaskan itu Islam, pindah agama, celaka. Ada juga golongan ketiga, dari kecil gak pernah Islam, artinya masih dalam keadaan kafir atau tidak memeluk agama Islam. Begitu sudah tua menjelang ajal masuk Islam, itu beruntung. Kenapa? Karena dia namanya husnul khotimah, pas akhir hayatnya itu bagus. Jadi penentuan yang namanya husnul khotimah itu di penghujung hayat. Kenapa kita harus membiasakan dalam ibadah supaya menjelang akhir hayat kita sudah enak? Orang kalau sudah biasa kan enak. Sudah biasa dari kecil sholat sampai tua itu sudah enak. Ketika datang sholat gak merasa beban. Bahkan kalau itu sholat tertinggal merasa punya hutang karena sudah terbiasa. Kalau ada orang melarang sholat, marah karena sudah terbiasa sholat. Berbeda dengan orang yang masih kategori belum biasa, masih belajar. Kalau masih belajar ketika ada yang melarang sholat, wah, udah jelas dia sehari-hari juga malas, apalagi ada yang melarang, tambah enak dia. Nah, seperti itu. Oleh karena itu,
Penentuan amal itu al-a'mal bil khawatim. Amal itu yang jadi penentuan ketika di akhir hayat. Jaga akhir hayat kita. Masih mending ketika muda dia gak pernah sholat, begitu masuk usia tua rajin sholat, begitu menjelang ajal dalam keadaan tobat. Masih mending dibandingkan dengan orang yang dari kecil bagus, dewasa bagus, setelah tua malah amburadul. Yang disebut tua-tua keladi. Nah ini parah. Khawatir yang kayak gitu justru su'ul khotimah. Justru yang harus kita perjuangkan dan dipertahankan itu di usia setelah menengah abad ke atas. Atau paling tidak dari 40 harus lebih dijaga. Karena sudah mendekati apa itu, bonus-bonusnya udah mendekati. Kalau Nabi Muhammad asumsinya 63, kalau seandainya kita dapat 63, ya itu tandanya ikutin Nabi. Seandainya lebih, itu bonus namanya. Nah kita usia 40 ini harus lebih dijaga, harus lebih hati-hati. Sehingga di dalam Al-Quran ada ayat yang menganjurkan ketika usia 40 tahun itu harus lebih waspada, harus lebih hati-hati, dan harus mulai suluk. Suluk itu harus mulai kita belajar memperbaiki diri, membenahi diri, terutama hati kita dibersihkan melalui tobat. Tobat yang benar kalau sudah 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun sudah belajar tobatnya benar-benar dijaga, kemudian meningkat lagi, memperbaiki ikhlas. Ikhlasnya kalau sudah biasa tobat, pokoknya yang namanya dosa itu udah malas, benar-benar malas. Yang tadinya umpamanya hobi mancing, tunda mancingnya. Kan itu perjuangan berat untuk menunda hal-hal yang buruk. Usia 40 tahun itu berat. Kenapa? Karena usia 40 tahun sudah mulai matang dalam kehidupannya. Dewasanya, ekonominya sudah mulai matang. Nah ini ada hobi-hobi yang berbau dosa, kemudian disuruh berhenti, berat. Karena dia punya dana. Tetapi kalau tidak memulai, maka dikhawatirkan ketika mendekati ajal itu masih Islamnya itu belum kafah, belum bisa menyeluruh. Kita harus mulai memperbaiki diri, belajar tobat yang benar. Setelah tobatnya bagus, sudah benar-benar takut kalau berbuat dosa, meningkat. Meningkat yaitu kita perbaiki keikhlasan kita dalam beramal, dalam bersosial, mulai membersihkan hati kita, jauh dari buruk sangka kepada orang lain, mulai membersihkan diri kita, memperbagus akhlak kita, tidak gampang marah. Pokoknya kalau ada yang mancing marah, udah biasa aja, cuekin aja, itu bagus. Kenapa? Karena hal-hal yang nantinya apabila sudah mendekati ajal itu bisa mempermudah bagi setan untuk merusaknya, karena masih ada dalam diri kita sarang-sarangnya, penyakit-penyakitnya, itu dikhawatirkan su'ul khotimah. Tapi kalau di dalam diri kita sudah dibersihkan, sarang-sarang setannya sudah dibersihkan, maka ketika mendekati ajal hati kita sudah mulai bersih, sudah mulai bagus, setan itu gak gampang godain kita, merusak iman kita gak gampang. Karena setan tidak akan pernah berhenti sampai nyawa di tenggorokan. Menggoda manusia, menggoda orang beriman tidak akan pernah berhenti sampai nyawa di tenggorokan. Di dalam hadis-hadis Nabi jelaskan bahwa ketika anak Adam, hamba Allah, sudah mulai mabuk maut, namanya sakaratul maut, maka setan itu sibuk. Dia datang menyerupai orang tuanya, datang menyerupai gurunya, datang menyerupai kekasihnya, datang menyerupai orang yang dia cintai. Di bulan ini punya orang yang dihormati, datang menyerupai orang yang dihormati oleh si fulan ini. Setan tuh. Karena setan mah gonta-ganti rupa itu gampang baginya. Kecuali dia gak bisa menyerupai Nabi Muhammad, gak bisa. Itu setan gak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Menyerupai bulan, menyerupai bintang gak bisa. Menyerupai matahari gak bisa. Jadi kalau ada pamannya yang ngaku saya Muhammad, bohong. Karena setan sama sekali gak bisa, gak mampu
ilmu setan untuk bisa menyerupai wujud Nabi Muhammad. Dia gak bisa, apes. Gak bakalan bisa. Tapi kalau menyerupai wali, menyerupai ulama, menyerupai orang pinter, paling gampang bagi setan. Tapi kalau untuk menyerupai rupa Nabi Muhammad, wujud Nabi Muhammad, dia tidak bisa. Jadi ilmunya sudah di situ doang, udah. Nah ini setan akan menyerupai siapa saja yang disayangi, dihormati oleh orang yang sedang sakaratul maut, sedang mabuk maut, kematian. Dia akan menggoda. Dia akan menawarkan jasa. Nih saya bawa minuman ya. Kalau menyerupai orang tuanya, nak, kamu lagi capek, lagi kehausan, napas kamu sudah sesek. Nih saya bawa minuman yang segar supaya kamu enak, supaya napas kamu lega. Tapi syaratnya kamu harus ngaku Tuhan sama aku. Kalau yang datang menyerupai ibunya, nah si fulan ini hamba Allahnya akan mikir. Kalau orang yang imannya kuat akan mikir. Kalaupun saya ini lagi butuh pertolongan, tapi kalau harus ngaku Tuhan sama selain Allah, saya gak siap. Mendingan saya gak dapat minuman tersebut, mendingan saya gak dapat pertolongan daripada saya harus ngaku Tuhan kepada selain Allah. Makanya kalau orang yang sedang sakaratul maut, kadang-kadang suka bolak-balik kepalanya, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Itu tandanya dia sedang menghindar dari godaan setan. Tapi kalau orang yang imannya lemah, imannya tipis, ketika sebelumnya juga kalau diajak sholat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, masih lemah. Ketika ada perbuatan maksiat, kalau ada duit dia lakuin, kalau enggak ada duit doang dia berhenti, berarti imannya lemah. Nah, ketika sakaratul maut, gampang digodanya sama setan. Dia bakal banyak mikir, yang penting saya tertolong. Dia lagi sesak, dia lagi kehausan, dia lagi merasa capek menjalani sakaratul maut. Ketika ada orang menyerupai siapapun datang mau membawa pertolongan, membawa bantuan, dia akan gak banyak mikir. Walaupun dia orang itu minta syarat harus ngaku Tuhan sama dia, bakal mikir, langsung diambil. Padahal itu hanya tipuan. Ketika disanggupin umpamanya sama orang yang sedang sakaratul maut, oh ya udah, saya siap ngaku Tuhan sama kamu. Baru aja mau diambil minumannya, sudah menghilang. Gak ada di depan mata. Minumannya hilang, orangnya hilang, orang setan yang datang. Walaupun menyerupai orang tuanya atau gurunya atau kekasihnya. Karena itu hanya godaan. Ketika sakaratul maut itu semua orang-orang biasa bakal ngalamin digoda sama setan. Sampai di dalam kitab Mukhtasar Tajratul Qurtubi, seorang ulama besar pun mengalami diganggu, digoda oleh setan. Apalagi kayak kita. Oleh karena itu perkuat dari sekarang sebelum ajal menjemput, karena penentuan bagus tidaknya kita yaitu ketika di penghujung hayat kita. Dari sekarang kita perjuangkan, artinya kita harus mujahadah, harus berjuang untuk menuju ridho Allah, harus berjuang untuk menaklukkan atau mengalahkan setan, harus berjuang untuk melawan hawa nafsu. Dari sekarang memang berat, akan tetapi kalau kita terus berusaha, insya Allah datang pertolongan Allah. Di sini wajib berpegang teguh terhadap Islam sampai ajal menjemput, sampai kita wafat. Wa tizamu ay qabulu ma lazima alaih, dan wajib menerima apa yang diwajibkan di dalam Islam. Kita setelah masuk Islam itu ada hukum apa di dalam Islam, wajib menerimanya. Wajib kita taati aturan-aturan Islam. Minal ahkam, yaitu dari hukum-hukumnya. Yang wajib harus kita kerjakan, yang haram harus kita jauhi, yang sunnah harus doyan, yang mubah, yang boleh terserah kita. Hukum asal makan, minum, main, hiburan itu boleh, gak dapat pahala kalau kita kerjakan, gak dapat siksa kalau kita enggak. Kita kalau mau makan gak dapat pahala, kalau enggak juga gak dapat siksa. Hukumnya boleh-boleh saja, mubah namanya. Baru dapat pahala itu kalau diniatkan untuk beribadah. Saya mau makan ya Allah, tapi tenaganya mau dipakai sholat,
nah, baru dapat ibadah karena niatnya bagus. Kalau hukum asal makan itu minum, hiburan, main, hukumnya boleh-boleh saja. Nah, dari situ tergantung yang membawa bagus dan tidaknya, bahkan itu ada embel-embel niat. Nah, kalau makan niatnya umpamanya nanti tenaganya mau dipakai supaya merampok orang lebih kuat, atau mau berantem sama orang lain, sama musuh supaya kuat, bukan musuh agama, hanya musuh bisnis atau musuh apalah, itu termasuk makannya jadi dosa karena niatnya untuk bermaksiat kepada Allah. Makan supaya tenaganya dipakai ibadah jadi tenang, itu baru dapat pahala karena niatnya. Asli hukum makan, minum, hiburan, main itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh-boleh saja dilaksanakan, gak dapat pahala, ditinggal juga gak dosa. Tapi kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggal dosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggal gak dapat apa-apa. Yang namanya sunnah. Apa sholat sunnah? Mau sholat sunnah dapat pahala, enggak sholat sunnah gak disiksa. Wiridan sesudah sholat, kalau mau wiridan dapat pahala, gak wiridan gak dapat siksa. Tapi kata ulama, sunnah itu adalah untungnya. Ibarat kalau di dalam dagang atau usaha itu untungnya. Kalau wajib itu modalnya. Kita diperintah sholat, itu modal. Kalau kita usaha hanya balik modal, kita dagang hanya balik modal. Seumur-umur balik modal doang pokoknya. Kira-kira enak apa enggak? Gak bakalan maju. Kita hanya sholat wajib, habis sholat wajib pulang. Wiridan enggak, sholat sunnah enggak. Itu ibarat dagang hanya dapat modal doang. Karena yang wajibnya kalau enggak dikerjakan dapat siksa. Tapi kalau dikerjakan enggak dapat siksa, aman artinya. Dapat pahala bahkan. Cuman enggak dapat untung. Tapi kalau sama sunnah hanya dikerjakan, modal balik, untung dapat. Itu yang diharapin. Makanya ada sholat sunnah rawatib. Nabi sudah mencontohkan selain sholat wajib ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah duha dan lain sebagainya. Itu untungnya. Kalau kita nanti ingin banyak untungnya, rajin-rajinlah mengerjakan hal-hal yang sunnah. Itu ya. Memperbanyak wiridan, zikir itu amalan sunnah. Supaya kita di sana banyak untung. Kalau yang wajibnya apa? Sholat, puasa, zakat kalau nisab, haji kalau mampu, itu yang wajibnya. Yang sunnahnya apa? Sedekah, itu sunnah. Kemudian yang sunnahnya selain upamanya zakat, sedekah, infak, bantu orang, baik dengan tenaga ataupun ilmu, itu amalan sunnah. Jadi yang wajibnya hanya berapa banyaknya itu yang sunnah. Kalau kita banyak mengerjakan yang sunnah berarti banyak dapat untung. Ya kita pelan-pelan. Yang penting bisa istiqomah. Wiridan habis sholat, pokoknya hanya istighfar 3 kali. La ilaha illallah syarikalah 3 kali. Orang mah sudah 10 kali, kita hanya 3 kali aja. Sudah alhamdulillah, yang penting istiqomah. Kan bagusnya mah istighfar kalau pagi atau sore bagusnya 27. Dan bukan hanya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagusnya mah ditambahin astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Bagusnya mah pagi sore 27 dibaca. Kita mah hanya 3 kali juga, alhamdulillah lah. Yang penting istiqomah. Karena Pak, karena di selain kita masih banyak yang nggak pernah baca karena nggak pernah sholat. Kita masih alhamdulillah. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 3 kali juga alhamdulillah. Yang penting istiqomah rutin. Orang-orang pagi sore sudah baca 10-10, kita masih 3, tapi alhamdulillah. Ya syukur-syukur ada peningkatan, bisa dapat 10. Kenapa? Karena baca la ilaha illallah syarikalah sampai wa ala kulli syai'in qadir, kalau dibaca 10 kali, pahalanya bagaikan memerdekakan seorang hamba sahaya dari umat Nabi Ismail. Memerdekakan seorang budak
itu pahalanya besar. Kenapa? Karena biayanya besar. Ada seorang budak, kita beli, kita lepas, kita merdekakan, kan membeli itu pakai uang yang lumayan, gak murah. Kemudian baca tasbih, kita 33, tahmid 33, takbir 33, alhamdulillah, yang penting istiqomah, walaupun hanya pagi sore. Syukur-syukur setiap ba'da sholat, gitu ya. Zikir la ilaha illallah, hanya 33, udah alhamdulillah, yang penting istiqomah. Ya syukur-syukur pagi 100, sore 100. Atau lebih banyak lebih bagus. Itu sunnah. Sunnah itu semakin banyak kita lakukan, semakin banyak hitungan yang kita baca, maka semakin banyak keuntungannya. Semakin malas, maka untungnya sedikit. Makanya harus senang dengan amalan-amalan sunnah. Wajib masuk dalam Islam dan wajib menerima hukum-hukum yang ada di dalam Islam, yaitu dengan tandanya kalau orang yang non muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi bagi orang yang sudah muslim dari kecil cukup syahadatnya di dalam sholat. Jadi kalau ada orang yang non muslim ingin masuk Islam, maka ketika dia ngomong saya ingin masuk Islam, udah langsung bimbing baca 2 kalimat syahadat. Disitulah dia mulai masuk Islam. Pintunya Islam bagi non muslim membaca 2 kalimat syahadat. Yang penting kalimat syahadat dulu sebagai pembuka pintunya. Baru kesananya dibimbing pelan-pelan masalah sholat. Gak langsung habis syahadat harus suruh sholat, suruh zakat, enggak. Pelan-pelan. Yang penting dia kuncinya masuk pintunya dulu, yaitu baca 2 kalimat syahadat. Kata ulama, kalau ada orang ngomong saya ingin masuk Islam, kita lagi BAB. Gimana itu? Nunggu harus jangan, langsung dibimbing saat itu. Jangan dientar dulu, tar dulu. Apalagi dalam keadaan biasa lagi duduk, tiba-tiba datang, saya ini non muslim, tapi saya ingin masuk Islam, bingung cari orang. Ya udah, sekarang juga, ayo ikutin saya. Asyhadu Allah, pelan-pelan, gak langsung dipanjangin karena dia gak mungkin langsung bisa ngikutin. Adapun kesananya, dia upamanya bagaimana urusan bimbingan Allah hakikatnya. Dengan ada niat dia ingin masuk Islam itu sudah termasuk keuntungan besar baginya dan keuntungan besar bagi orang yang membimbingnya membaca 2 kalimat syahadat. Mengislamkan orang itu pahalanya besar, gak gampang, gitu ya. Dan diantara visi dan misi Nabi Muhammad diutus adalah untuk mengislamkan manusia. Nabi itu dakwah Islam kemana-mana. Dan dilanjutkan oleh para sahabat, para tabiin, dan para wali-wali Allah. Kita seandainya ada yang begitu langsung, gak usah nawarkan dulu, enggak. Kalau ada yang ngomong ingin masuk Islam, langsung di situ kita bimbing. Adapun setelah itu pembimbingannya diserahkan kiai atau ustad, itu bagaimana prosesnya. Tidak harus kita yang terus ngebimbing. Yang penting pembuka pintunya membimbing 2 kalimat syahadat. Ketika ngomong di hadapan kita aja yang bimbing. Secara hukum dia sudah masuk Islam. Hanya sekarang punya aturannya harus ada rekomendasi, ada tertulis, gitu ya. Itu aturan lain, aturan manusia. Khawatir nanti dia hanya mempermainkan, mungkin hanya mempermainkan atau jadi fitnah di dalam agama, itu pelaturan yang lain. Tapi secara asli aturan agama, kalau ada orang dibimbing syahadat masuk Islam, itu sudah Islam. Walaupun tidak tertulis. Itu saja dulu ya yang bisa saya bacakan. Untuk menjelang tawakufan, saya pribadi merasa ketika bersama-sama para jamaah banyak kehilapan, banyak kesalahan, banyak kealpaan. Baik itu bolongnya kalau pulang kampung libur, atau umpamanya dalam penyampaian kurang begitu gampang bisa dipahami, bikin bingung. Gak usah dipikirkan kalau bikin bingung, yang dapat dipahaminya saja. Kemudian kalau penyampaian menyinggung, itu kekurangan saya. Jadi tolong mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangannya, baik ketidaksopanannya atau menyinggungnya, pola sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf.
Kira-kira maafin kan nih? Hah? Memaafkan ya? Alhamdulillah. Kalau memaafkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dimaafin juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa masuki bulan Sya'ban. Tinggal sebentar lagi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tinggal sebentar lagi, kemudian bulan Ramadan, mudah kita diberikan panjang umur dan bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat khusus bagi diri saya pribadi, umumnya buat bapak-bapak jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.